Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Reni Anggraini. Saya Rika Nur Amalia. Saya Novelia Dada Siti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah tentang investasi pasar modal saham, obligasi, reksadana yang berisikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini, NIM saya 64231583. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan investasi saham saya di PT Bank BRI. Tujuan investasi saya adalah untuk memanfaatkan kenaikan harga saham dalam jangka panjang dengan harapan harga saham akan terus meningkat seiring waktu dan memberikan keuntungan yang optimal. Dalam memilih saham yang tepat, saya akan menilai fundamental perusahaan menggunakan dua indikator utama, yaitu price to book value dan return on equity. PBP akan digunakan untuk mengukur seberapa besar harga pasar saham dibandingkan dengan nilai aset bersih perusahaan. Sementara ROE menilai seberapa aktif perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dinamakan oleh pemegang saham. Strategi yang saya terapkan adalah dengan fokus pada saham Bank BRI, mengingat perusahaan ini memiliki kapasitas yang besar, likuiditas yang tinggi, serta beroperasi di sektor perbankan yang stabil. Selain itu, saya akan memantau data historis PBP, ROE, dan harga saham Bank BRI dari tahun 2010 hingga 2017. Indikator kinerja utama yang saya gunakan dalam strategi ini adalah PBP, yang mencerminkan seberapa besar harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku perusahaan, serta ROE yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas ekuitas pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, yaitu ada data historis. Yang pertama, harga saham Bank BRI meningkat dari Rp 1.151 pada 2010 menjadi Rp3.370 pada 2017 dengan fluktuasi signifikan. Dan yang kedua ada PBP selama periode ini berada di atas 1, menunjukkan saham tergolong mahal tetapi mencerminkan prospek baik. Dan yang ketiga ada ROE menurun dari 31,28% pada tahun 2010 menjadi 17,29% pada tahun 2017. Mengindikasikan efisiensi laba atas ekuitas semakin rendah. Di sini saya ada pelaksanaan investasinya. Yang pertama, pembelian saham dilakukan pada titik harga dengan PBP mendekati rata-rata historis, yaitu 2,17 kali. Dan yang kedua ada strategi menahan saham untuk jangka menengah hingga panjang diterapkan mengingat fundamental perusahaan yang kuat. Dan yang terakhir ada evaluasi atau hasilnya, yaitu ada kinerja PBP dan ROE. Yaitu yang pertama ada PBP memberikan kontribusi kecil terhadap harga saham Bank BRI meski tinggi. PBB tidak selalu menjamin harga saham murah, dan ROE memiliki pengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap harga saham. Dan ada perkembangan harganya, yaitu ada kenaikan harga tertinggi terjadi pada 2017 senilai Rp3.370, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan meskipun efisiensi ROE menurun. Dan ada keuntungan investasi, yaitu kenaikan harga saham. Harga saham Bank BRI meningkat signifikan dari IDR 1051 pada 2010 menjadi IDR Rp3.370 pada 2017 dan menghasilkan keuntungan IDR Rp2.319 per saham. Dan yang kedua ada keuntungan totalnya. Jika membeli 1.000 saham, keuntungan total mencapai IDR Rp2.319.000.
Dan ada pertumbuhan nilai saham. Kenaikan harga yang stabil menunjukkan prospek positif jangka panjang dan analisis PBP-nya meskipun PBP lebih dari 1, ini mencerminkan prospek baik meski harga saham relatif tinggi. Dan yang terakhir ada kepercayaan pasar. Pasar tetap percaya pada potensi Bank BRI meski ada penurunan ROE. Dan di sini juga ada kerugian investasi sahamnya. Yaitu penurunan ROE. Penurunan ROE dari 31,28% pada tahun 2010 menjadi 17,29% pada tahun 2017. Menunjukkan efisiensi laba yang menurun, dan ada PBB tinggi, harga saham yang relatif mahal, beresiko jika kinerja perusahaan memburuk. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada sektor perbankan. Sektor perbankan rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi dan regulasi. Dan di sini saya mempunyai prospek ke depan, yaitu kinerja yang positif meskipun ada penurunan ROE. Harga saham BRI yang terus meningkat menunjukkan bahwa pasar masih percaya pada prospek perusahaan. Dan ada resiko yang perlu diperhatikan. Penurunan ROE menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi. Di sini saya mengambil PT Sarana Multi Infrastruktur di Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Noveliana dari Valvidestuti dengan NIM saya 6423195. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan investasi pasar modal obligasi PT SMI. Pertama-tama, PT Sarana Multi Infrastruktur SMI menerbitkan obligasi untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, transportasi, energi, dan pengolahan air bersih. Prosesnya meliputi penentuan kebutuhan dana, analisis pasar untuk menentukan tenor dan bunganya, serta menerbitkan obligasi melalui kerjasama dengan underwriter, aspek legal dan administrasi, termasuk dokumen prospektus dan izin OJK menjadi prioritas agar penerbitan berjalan sesuai regulasi. Lalu selanjutnya ada tahap pelaksanaan investasi obligasi PT Sarana Multi Infrastruktur. Baik, yang pertama ada penerbitan obligasi. PT SMI berhasil menerbitkan obligasi berperingkat tinggi dengan AAA atau AA+. Menarik, investasi ini sampai 10 triliun dari infrastruktur domestik dan internasional. Lalu yang kedua ada laporan berkala. Laporan penggunaan dana dan progres proyek diberikan rutin kepada pemegang obligasi dan OJK untuk menjaga transportasi. Lalu yang ketiga ada monitor proyek, di mana progres proyek dipantau menggunakan LOT dan drone. Setiap proyek diawasi dengan KPI untuk memastikan efisiensi dan keputusan pada rencana. Baik, selanjutnya yang keempat ada distribusi dana. Dana yang dialokasikan untuk jalan tol sebesar 40%, ada energi dengan 30%, dan air bersih 20%, transportasi massal sebesar 10%. Lalu yang kelima ada kurva performa investasi obligasi, yaitu dana dan progres proyek berjalan seiring pada kuartal kelima. Alokasi dana dan penyelesaian proyek mencapai 100%, menunjukkan efisiensi dan kepatuhan jadwal. Selanjutnya ada evaluasi investasi obligasi PT SMI. Pertama ada kinerja investasi, di mana pendapatan kupon sebesar 6,70% dibayarkan tepat waktu dan memberikan pendapatan stabil bagi investor. Yang kedua ada harga obligasi, di mana harga di pasar sekunder meningkat, mencerminkan permintaan tinggi. Lalu yang keempat ada keuntungan, cocok untuk mendapatkan tetap, menekankan biaya modal, dan meningkatkan kepercayaan investor. Pastinya dengan adanya keuntungan, pastinya ada kerugian. Kerugian ini bisa dirisikokan dalam pasar, likuiditas, dan tekanan pembayaran bunga dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada keunggulan, di mana pendanaan jangka panjang, diversifikasi, dan diefisiensi proyek infrastruktur strategi, atau bisa juga disebut dengan jalan tol, bandara, dan energi.
Lalu ada dukungan pemerintah memperkuat stabilitas obligasi juga. Yang ketiga ada prospek masa depan, yaitu dengan berfokus pada pengembangan proyek infrastruktur dan penerbitan obligasi lanjutan dengan kondisi lebih menguntungkan. Lalu yang keempat ada kurva kinerja, di mana profit itu ada tahunan. Profit tahunan itu meningkatkan stabil, mencerminkan efisiensi dan penggunaan dana. Lalu ya selanjutnya ada alokasi dana, di mana alokasi dana ini menaikkan konsisten dan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur strategis. Lalu selanjutnya ada yang kelima, yaitu ada flexit obligasi PT SMI seri B pada tahun 2023, di mana ada kupon sebesar 6,70% per tahun pembayaran terwulan. Lalu ada total nilai emisi, yaitu dengan 600 miliar atau bisa dengan 600 unit. Ada tenor selama 3 tahun, jatuh tempo sampai Desember 2026. Lalu selanjutnya ada bunga tahunan, yaitu per unit sebesar 67.000. Lalu ada bunga total selama 3 tahun dengan jumlah Rp201.000. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang obligasi dengan PT SMI. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai investasi pasar modal reksadana pada perusahaan PT Bank BNI. Yang pertama, perencanaan, yaitu melakukan prediksi pergerakan harga reksadana untuk memberikan prevensi agar dapat meminimalkan risiko dalam berinvestasi reksadana. Selain itu, untuk melihat evaluasi kesalahan dalam model prediksi populasi di Indonesia diperkirakan sebanyak 2.680 juta penduduk, yaitu melakukan investasi yang dapat meningkatkan di masa yang akan datang. Di sini terdapat dua cara dalam berinvestasi, yaitu yang pertama, aset berwujud yang berupa bangunan, emas, surat berharga, dan uang. Dan yang kedua, aset tidak berwujud berupa merek dagang dan hak paten. Yang kedua, pelaksanaan. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data historis pergerakan nilai aktiva bersih dari Januari hingga Maret tahun 2022 yang diperoleh dari laman resmi Asosiasi Manajer Investasi di Indonesia. Yang kedua, analisis data menggunakan metode double exponential smoothing dengan pembobotan nilai alfa 0,6. Prediksi dilakukan dengan fokus pada pengurangan error atau kesalahan prediksi berdasarkan parameter net dan MEV. Yang ketiga, evaluasi, yaitu yang pertama ada 2 poin, resiko rendah dan imbal hasil. Menawarkan resiko rendah dengan imbal hasil yang tetap menarik. Yang kedua, kinerja konsisten. Tren kenaikan nilai aktiva bersih yang stabil menunjukkan kinerja yang baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.